Halo guys, kembali lagi bersama gua si Reza Putra Pertama di channel CCTV Malam. Di video kali ini aku akan bercerita tentang seseorang yang berada di Twitter yang bernama Naomi Usagi. Seperti apa pengalaman horornya? Sebelum itu kalian wajib untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-komen guys. Jika kalian punya pengalaman horor, kalian bisa sharing-sharing di IG ku ini guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke cerita. 2015 di Surabaya, awal mula aku bekerja di tempat ini. Sebuah wedding decoration, sebetulnya aku hanya bertugas sebagai admin di kantor yang berada di daerah Surabaya Selatan. Namun karena kekurangan pegawai, bagian lapangan dan bonus yang ditawarkan bosku cukup menggiurkan, maka disitulah aku berakhir di sebuah gudang di wilayah Surabaya bagian barat. Karena mengungkap sebagai pengawas bagian lapangan, haruskanku untuk sering-sering mengunjungi gudang ini karena peralatan dan perlengkapan dekorasi antisipan di gudang ini, serta sebagai persiapan sebelum berangkat pada acara pun aku telah siapkan di gudang ini beberapa hari sebelumnya. Setelah kejadian ganjil yang saya alami sebelumnya, saya pun baru mengetahui jika gudang ini sampingan dengan kamar mayat rumah sakit sebelah. Ruangan saya berada di A1 dan ketukan malam hari abadi A2 belum jam 5 sore. Para pegawai pun segera berberes dan mandi di kamar gudang C untuk membersihkan diri dan bergegas keluar di kamar itu. Begitu juga jika adzan luhur atau asar, para pegawai pun serentak memberhentikan aktivitasnya sejenak dan memilih berkumpul di luar gudang. Di area bongkar muat, konon kata para pegawai yang sudah lama bekerja di sini, waktu itu tidak menghentikan aktivitasnya saat itu, akan terjadi sesuatu yang aneh. Ketika saya tanya kejadian apa itu, mereka hanya menjawab, pokoknya ada aja kejadian yang bakal bikin celaka. Suatu siang, saat selesai persiapan di gudang C, aku bermaksud untuk kembali ke ruanganku. Di gudang A1 sejenak menjatuhkan tubuhku di atas tumpukan karung-karung yang berisi kain. Baru sebentar memejamkan mata, salah satu pegawai menyuruhku untuk membawa salah satu tumpukan karung itu di gudang C. Namun saat ku angkat karung yang tertindih tubuhku, itu ada sesuatu yang mengagetkanku. Seekor ular yang sedang mengangkat kepalanya seakan ingin menyerangku. Sontak aku berlari keluar gudang dan memberitahu orang-orang. Namun saat para pegawai masuk, ular tersebut sudah tidak ada. Cepat sekali hilangnya, batinku. Kami sudah mencari dimanapun tapi tetap tidak menemukannya. Suatu siang, saat baru tiba di gudang, aku segera masuk ke ruang kerjaku. Namun baru saja membuka pintu, aku dikejutkan sosok kuntilanak yang lagi nangkring di rak atas tempat penyimpanan kain-kain. Dia tertawa cekikikan sambil menggoyang-goyang badannya. Kaget aku berlari ke depan gudang sampai-sampai menabrak salah satu pegawai hingga terjengkang. Aduh, ono apa sih? Mbak kok melayu? Katanya. Kampret, aku dikageti kuntilanak, jawabku. Nandi mbak ono kunti? Mosok awan-awan ngene metu? Jal delok dhewe kono. Nak gudangku erke nangkring nak dhuwur karo ngakak, mosok kowe ra krungu? Ogah mbak, wedi aku, merinding aku, tak lanjut kerja nak. Mburi karo arek-arek. Dalam hati aku mengumpat sejadi-jadinya, sialnya mereka tidak ada yang mau menemaniku untuk kembali ke dalam ruangan itu. Pelan-pelan aku masuk berharap makhluk itu sudah nggak ada, tapi nyatanya tidak. Dia masih betah saja di situ. Kon juga usah ngenteni aku maneh, tak sawat kon lek sampai polah meneh. Kon lek nek kono ya wis, nek kono ae, gak usah ganggu, usah goyang-goyang awakmu, gak usah wujud. Wis menengo nak kono ae. Aku gak ngusir kon, tapi kon
"Ya gak usah ganggu aku." Seakan mengerti ucapanku, dia kesal, menampakkan ekspresinya yang tidak enak dilihat. Mukanya hancur sebelah, terlihat masih berdarah-darah. Berbeda sekali penampakannya saat awal aku masuk tadi. Aku membaca doa yang kuhafal dan sedetik kemudian dia menghilang. Esok hari cuaca begitu cerah dan begitu banyak pekerjaan memutuskanku untuk seharian berada di wilayah gudang C. Karena siang hari sangat terik, aku memutuskan untuk mengguyur kepalaku dengan air. Di kamar gudang C yang berdampingan dengan kamar mayat rumah sakit sebelah, saat akan pulang nanti, karena menunggu giliran para pegawai pria agar keluar, aku dan temanku terpaksa menanti di pojokan gedung C waktu menunjukkan pukul 16.45. Udara mendadak dingin dan cahaya yang masuk melalui ventilasi gudang juga menghilang. Suasana menjadi sedikit gelap. Saat strap tiba, biasanya mereka akan sedikit agresif berinteraksi. Benar saja, mulai banyak yang menampakkan diri di sekitar kamar mandi gudang C, mulai dari pocong, kunti, genderuwo. Ada pula sosok laki-laki. Korban kecelakaan kepalanya hancur, bergelempangan, tangannya nggak ada. Berbisik minta tolong. Ada sosok wanita dengan darah di bagian perutnya hingga menetes ke kakinya. Diam di pojokan kamar mandi. Karena aku tidak berani masuk sendiri, jadi aku mengajak teman perempuanku untuk masuk bersama. Dia sedang mencuci mukanya, namun tak ia sadari perempuan yang perutnya berdarah-darah itu sedang mencodongkan badannya sehingga mukanya tepat berada di depan muka temanku. Aku segera mengguyur kepalaku. Dia menyadari aktivitasku lalu mengajak temanku keluar dari tempat itu. Kami segera berjalan keluar gudang untuk secepatnya kembali ke kantor. Beberapa hari kemudian, saat aku masuk kembali ke ruangan kerjaku, aku kembali dikejutkan seekor ular yang berjalan menyusuri rak penyimpanan. Aku kembali berlari keluar memanggil para pegawai agar segera menangkap ular itu dan membebaskannya ke habitatnya. Tapi lagi-lagi dia menghilang dan kami putuskan untuk membongkar semua rak agar dapat menemukan ular tersebut. Namun kami tetap tak dapat menemukannya. Menurut penuturan Pak No, pegawai yang tidur di gudang tersebut, sosok ular itu sudah ada sejak pertama kali usaha dirintis. Dan dia memang mendiami gudang A. Percaya atau tidak percaya, saat aku sedang menulis tweet ini, aku merasakan ada yang merayap di tangan kananku. Seakan sosok ular tersebut menggelayut di tanganku. Ada sedikit aliran listrik saat aku meletakkan tanganku menjauhi laptop. Entah apa maunya, 2 tahun lebih aku bekerja di gudang itu dan mulai terbiasa dengan mereka-mereka. Aku berusaha mengacuhkan mereka walau kadang mereka sedikit menggodaku. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini dan cerita pengalaman kali ini. Dan ya, buat kalian yang mempunyai kritik dan saran, kalian bisa langsung aja di komentar guys. Dan jika kalian mau share pengalaman horor teman kalian, keluarga kalian bisa DM ke IG ku atau kalian bisa komentar. Jadi gimana menurut kalian, serem atau tidak? Jadi sampai sini aja video kali ini dan bye bye.